Sa- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Syarifah Ridhani Alifah dari Universitas Maliku Saleh dari jurusan Ekonomi Islam. Di sini saya akan mewawancarai salah satu responden saya, yaitu tokoh masyarakat yang ada di desa ini. Yang beliau adalah pengelola atau pengurus zakat di desa ini. Nah, di sini saya ingin mewawancarai tentang zakat. Yang pertama, Pak, kalau seandainya ingin berzakat, bagaimana cara melaksanakannya? Ya, terima kasih. Ini tentang masalah zakat yang pelaksanaan di desa ini. Yang pertama, kalau zakat mal itu setahun sekali, zakat padi diberikan, diserahkan kepada Baitul Mal Kampung yang telah ditunjuk oleh pemerintah, dan itu rutin tiap tahun yang mengurus zakat ini itu bersifat padi. Kemudian setiap tahun akan disalurkan kepada senifnya, pada fakir miskin yang ada di desa ini. Tapi kalau zakat fitrah itu juga setahun sekali, setiap hari raya. Setiap hari raya itu diserahkan juga kepada panitia Baitul Mal Kampung yang telah ditunjuk, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Nah, sebelum hari raya itu tiap tahun rutin dilaksanakan, insya Allah. Baik, Pak. Pertanyaan saya yang kedua, bagaimana cara melafalkan ikrar pada zakat, Pak? Sebenarnya simpel sekali. Kalau zakat mal itu kan zakat tiap tahun sekali, yang diserahkan kepada panitia. Untuk melafalnya simpel saja. Zakat diwajibkan pada saya pada tahun ini, kami serahkan kepada tengku atau pengurus pengelola zakat di kampung untuk disalurkan kepada yang berhak diterimanya. Nah, seperti itu aja, simple. Jadi kita dapatkan zakat yang diwajibkan kepada saya pada tahun ini, kami serahkan kepada tengku atau panitia yang ada pada desa ini untuk disalurkan kepada senif atau fakir miskin yang ada di kampung ini. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah masyarakat di sini itu diberikan kesempatan dalam dalam mengelola harta zakat? Kalau zakat konsumtif itu zakat sekali pakai, itu biasanya habis dibagi. Jadi untuk diurus oleh panitia, karena itu akan dibagikan langsung, itu biasanya habis dipakai. Tapi kalau zakat produktif itu zakat produktif yang bisa dikembangkan, sehingga bagi masyarakat yang fakir miskin kalau dikelola benar itu bisa membantu fakir miskin yang lain. Artinya untuk tahun ini dia fakir miskin, untuk tahun depan dia sudah orang kaya, tidak berhak menerima zakat lagi, bukan mustahik lagi. Oleh karenanya kalau zakat produktif ini masih kalau di kampung itu masih sangat rendah, belum ada, hampir belum ada. Berarti banyak yang zakat Konsumtif. Misalnya, siapakah penanggung jawab zakat di kampung ini? Kalau penanggung jawab di kampung ini umumnya tanggung jawab tengku imam, Pak Imam atau tengku imam kampung yang dibentuk oleh pemerintah, ditunjuk Baitul Mal Kampung, itu mulai dari pengurus dan aparatur desa terlibat di situ. Tokoh masyarakat, tokoh agama dibentuk dalam satu panitia. Satu panitia untuk mengurus zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Selanjutnya, apa saja tantangan terbesar dalam pengelolaan harta zakat di kampung ini, Pak? Kalau masalah tantangan untuk menyalurkan zakat itu tidak ada tantangan, hampir tidak ada tantangan sama sekali, karena itu tiap tahun dari panitia melihat masyarakat kita mana yang senif fakir, mana yang senif miskin yang disalurkan. Cuma kalau zakat produktif itu sebenarnya dari pihak pemerintah harus turun dulu untuk memberi sosialisasi atau untuk memberi pengetahuan bagaimana cara untuk mengembangkan zakat produktif ini, sehingga dia bisa berkembang dan tahun ini dia miskin atau fakir, untuk tahun depan dia bukan yang menerima zakat lagi. Nah, sudah ada kemampuan. Jadi seperti itu. Jadi harus diberi, kalau di tingkat kampung kita memberi namanya pembekalan pengetahuan kepada fakir miskin,
apabila kita salurkan zakat produktif itu agak kekurangan, punya tantangan. Tapi kalau pihak kecamatan atau pihak kabupaten ada yang memberikan sosialisasi atau pemahaman atau pengetahuan, itu mungkin saja bisa berkembang. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya, apa saja saran Bapak agar diberikan kemudahan dalam melakukan ikrar zakat? Sebenarnya setiap pengajian kampung itu selalu disampaikan kepada masyarakat kita, terutama zakat mal, zakat padi, itu kewajibannya kalau sudah sampai hisabnya, sudah sampai perhitungannya, itu harus disalurkan. Kalau padi itu sampai 6 gunca, jadi 6 gunca itu kena zakat, disampaikan, diserahkan kepada masyarakat. Malah ada pihak Baitul Mal kampung yang mengutip ke tempat dia panen, ke sawah. Jadi ke sawah turun, pihak Baitul Mal kampung itu pengurus zakat tadi, dia turun ke lokasi, ke sawah-sawah untuk mengutip zakat itu. Jadi ada kemudahan. Jadi dia untuk mengumpulkan, dia nanti akan mengambil snapnya lewat snap amil. Jadi menjemput ke lokasi, ke sawah-sawah untuk dibawa pulang ke tempat ke munasah biasanya dikumpulkan. Baik, alhamdulillah saya sudah mengerti tentang bagaimana zakat yang ada di desa ini. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin hanya sekian beberapa pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sedang bersama responden saya yang kedua, yaitu juga termasuk tokoh masyarakat yang ada di desa kampung saya tinggal. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga tentang zakat. Yang pertama Bu, seandainya ingin berzakat, bagaimana cara melaksanakannya? Kalau mau berzakat, zakat itu diserahkan kepada Baitul Mal kampung, kemudian nanti diberikan kepada fakir miskin yang ada di kampung tersebut. Yang kedua, bagaimana kita cara melafalkan ikrar zakat? Cara mengikrarkannya, ya zakat itu diwajibkan kepada saya pada tahun ini, dan saya serahkan kepada pengelola di kampung ini untuk diberikan kepada fakir miskin. Selanjutnya, apakah di kampung ini menerima zakat tunai? Kalau di kampung ini biasanya enggak diterima zakat tunai, tapi padi biasanya ya dalam bentuk barang-barang yang lain. Tapi kalau Tidak ada dalam zakat uang. tidak ada. Selanjutnya pertanyaan saya, apakah masyarakat di sini itu diberikan kesempatan dalam mengelola harta zakat? Masyarakat Iya. Tepat. kalau di sini nggak ada, tapi pengelolanya sudah diserahkan kepada masyarakat, kepada pengelola yang sudah terpilih, sudah ditentukan. Berarti tidak ada termasuk masyarakat yang ada di sini. Selanjutnya, siapa yang menjadi penanggung jawab zakat di kampung ini? Baitul Mal kampung, Pak Kecil ya, Ketua Umum dan tuha-tuha yang lain. Selanjutnya pertanyaan saya, apa saran Ibu agar diberikan kemudahan dalam kita melakukan ikrar zakat? Kemudahannya Saran Ibu dalam melakukan ikrar zakat. Itu mengikuti sosialisasi. Mengikuti sosialisasi, dan zakat itu diberikan sesuai pada tempat yang semestinya diberikan, dengan salah. Jangan salah tempat. Baik Bu, hanya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya.
Dan saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sedang bersama responden saya yang ketiga, yaitu salah satu juga tokoh masyarakat yang ada di desa ini. Di sini juga saya mewawancarai tentang zakat. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana cara menghafalkan ikrar zakat? Dalam menghafalkan ikrar zakat, sengaja saya serahkan zakat saya kepada ahli zakat untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Saya kepada Ahli zakat untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya dalam perlu mustahil. Pertanyaan selanjutnya, siapakah penanggung jawab zakat di kampung ini? Penanggung zakat di kampung ini biasanya pengurus zakatnya itu kan, karena biasanya pengurus zakat itu dilantik oleh Pak Selanjutnya, apakah masyarakat di sini itu diberikan kesempatan dalam mengelola harta zakat? kampung ini belum, karena itu perlu disosialisasikan itu, supaya masyarakat tahu dalam zakat itu perlu disosialisasikan. Sosialisasi. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah di kampung ini itu menerima zakat tunai atau zakat uang? Di kampung ini sebenarnya buat zakat terima zakat yang untuk beras, apabila ada yang bawa uang, jadi tidak ada tempat di situ beli beras berapa yang kita biasa itu kan beli beras berapa, jadi kita beli beras di situ langsung kita serahkan zakat dari langsung. Jadi yang istilahnya dalam bentuk beras lah. Dalam bentuk zakat tunai itu tidak ada. Tidak ada, ya. Itu nggak beras ya, di dalam beras ya. Tapi ada juga daerah-daerah tertentu yang ada bisa juga yang pakai uang juga itu kan. Tapi kalau sini nggak ada. Ya, tidak pakai uang. Baik, karena itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Jadi kesimpulannya adalah zakat itu sebagai harta benda, sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini di desa ini dalam melafalkan ikrar zakatnya adalah sengaja saya serahkan zakat saya kepada ahli zakat untuk yang berhak menerimanya. Di sini juga dalam desa ini kalau misalnya tantangannya itu tidak ada tantangan dalam pengelolaannya, tapi lebih baik kalau misalnya untuk mempermudah mengelola zakat itu yaitu dengan cara sosialisasi. Di sini juga kalau misalnya di sini